warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewananta Ajikra. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Eh, dengan beradanya saya di sini ingin memenuhi tugas dari metode penelitian sosial. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu merupakan suatu cabang filsafat tertua dalam filsafat, yaitu dari pemikiran Yunani kuno. Nah, cabang ini itu secara mendasar membahas hakikat, keberadaan, atau eksistensi sesuatu yang nyata. Ontologi itu mencoba menjawab pertanyaan seperti apa yang benar-benar ada atau bagaimana kita memahami realitasnya. Lalu ada beberapa tokoh filsuf Yunani, yaitu seperti Aristoteles, Plato, mereka itu merupakan pionir dari pemikiran ontologis. Nah, pada zaman mereka itu batas antara penampakan dan kenyataan itu masih samar. Sebagai contohnya, seperti Aristoteles pernah mengatakan bahwa air itu merupakan elemen paling dasar dari segala sesuatu. Nah, hal ini itu menjadi cikal bakal pemikiran bahwa segala sesuatu itu memiliki dasar eksistensial. Lalu pendekatan ontologis itu terhadap realitas itu dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama itu pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini mengkaji kualitas dari realitas itu sendiri gitu. Misalnya daun yang hijau dan harum memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari benda lain. Realitas ini tidak hanya ada gitu, tetapi juga memiliki sifat dan nilai. Nah, yang kedua itu ada dengan cara pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini menelaah realitas itu terdiri atas satu hakikat atau banyak. Misalnya, apakah hanya materi yang nyata ataukah ada pula hal-hal yang non material seperti pikiran atau ide atau jiwa. Nah, lalu rumusan sederhananya seperti secara praktis ontologi ini adalah studi tentang eksistensi atau keberadaan dan mencoba memahami struktur terdalam dari kenyataan yang ada di sekitar kita secara logis dan kritis. Lalu yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu epistemologie, yaitu atau dari bahasa Yunaninya itu episteme, yang berarti pengetahuan. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mendalami pertanyaan tentang pengetahuan, sumbernya, dan batas-batasannya. Fokus utama dari epistemologis ini adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu, gitu. Apa dasarnya keyakinan kita, bagaimana kita bisa membenarkan bahwa sesuatu itu benar. Nah, dalam epistemologi ini para filsuf mencoba menjawab pertanyaan bagaimana pengetahuan bisa diperoleh, apakah semua pengetahuan itu bersifat pasti ataukah tidak benar. Nah, masih banyak itu. Lalu ada ruang lingkup epistemologi. Nah, ruang lingkupnya itu yang pertama itu ada analisis terhadap hakikat pengetahuan. Nah, dan kaitannya dengan konsep kebenaran, kenyataan, dan pembenaran atau bisa disebut justifikasi. Lalu sumber-sumber pengetahuan baik melalui indera, rasio, intuisi maupun wahyu. Nah, yang ketiga itu ada kritik terhadap skeptisme.
Nah, yaitu skeptisme itu yaitu pandangan yang meragukan kemungkinan adanya pengetahuan yang benar gitu. Lalu dan yang terakhir ada standar dan batas pengetahuan, termasuk bagaimana kita mendekatkan antara opini dan fakta. Nah, contoh pertanyaan epistemologisnya itu seperti apakah kita semua yang kita ketahui berasal dari pengalaman kah? Bagaimana kita cara membedakan antara ilusi dan kenyataan? Apa yang membuat suatu keyakinan bisa dianggap sebagai pengetahuan gitu? Lalu epistemologi ini sangat penting itu, terutama dalam dunia pendidikan. Karena epistemologi ini menyangkut dasar-dasar bagaimana manusia memahami dunia. Nah, lalu yang ketiga dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, khususnya dalam konteks bagaimana manusia menggunakan pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa, lagi-lagi dari bahasa Yunani gitu, yang ada axios yang artinya nilai dan logos artinya ilmu atau teori. Nah, secara harfiah sehingga secara harfiah itu berarti ilmu tentang nilai itu, aksiologi itu. Nah, untuk menjawab apa sih aksiologi ini? Aksiologi ini menjawab untuk apa pengetahuan itu digunakan. Apakah pengetahuan tersebut bisa digunakan saat secara etis atau tidak? Bagaimana pengambilan keputusan moral dipengaruhi oleh nilai-nilai. Nah, ruang lingkup aksiologi ini antara lain yaitu bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan moralitas, lalu ada apakah semua bentuk pengetahuan itu memiliki nilai guna dan tanggung jawab sosial, dan bagaimana sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan tanpa melanggar norma-norma kemanusiaan. Nah, lalu ada dua cabang gitu. Ada dua cabang utama aksiologi. Yang pertama ada etika. Nah, apa sih etika itu? Etika atau moralitas ini membahas tentang baik atau buruk, benar atau salah, dan serta tanggung jawab manusia dalam bertindak. Nah, etika ini menilai apakah suatu tindakan itu memiliki justifikasi moral yang kuat ataukah dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Nah, lalu yang kedua itu ada estetika atau keindahan gitu. Nah, estetika ini menganalisis bagaimana manusia menangkap, menilai, dan menciptakan keindahan dalam kehidupan. Nah, estetika ini tidak hanya berbicara tentang seni atau apapun, akan tetapi estetika ini membahas tentang harmoni, rasa, dan keseimbangan dalam hubungan manusia dan alam. Mungkin cukup begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang kata atau kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.